Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Creative Channel. Oke guys, balik lagi di Sentra Rumah Jamur Insan Serbelawan, channel inspirasi, motivasi, dan semangat untuk berwirausaha ya guys. Balik lagi kita ngobrol-ngobrol santai masalah budidaya jamur tiram. Yang belum subscribe atau baru kesasar ke channel ini, seperti biasa Insan ingatkan untuk subscribe supaya nggak ketinggalan uploadan terbaru, video terbaru, motivasi terbaru, informasi terbaru sekitaran tentang budidaya jamur tiram. Nah, jadi agenda hari ini Insan ngompos ya guys ya, masih bisa kalian lihat guys keringatan. Jadi kalau budidaya jamur ini sebenarnya banyak kegiatan santainya guys, banyak kegiatan santainya ya, cuman menyiram, kemudian manen, bersihkan, bungkus. Jadi salah satu kegiatan yang membuat olahraga itu keluar keringat ya mengompos ya guys ya, makanya Insan ngompos itu sendirian aja. Nah, jadi di sini juga Insan mau membuktikan bahwa teman-teman, salah satu bukti bahwa Insan dulu pernah menjadi seorang pegawai ya guys ya. Ini baju Alfamart ya guys ya. Jadi dulu Insan pernah menjadi pegawai dan merasakan susahnya, capeknya ataupun tekanan menjadi seorang pegawai atau karyawan. Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi Insan memutuskan bagaimana supaya bisa jadi bos, bagaimana supaya bisa punya usaha sendiri, bagaimana supaya bisa kita mengatur waktu, mengatur keuangan sendiri, dan nggak perlu ada yang mengatur ya guys ya. Nah, jadi itulah sedikit cerita masalah Insan ya guys ya. Jadi agenda Insan hari ini mau membahas masalah-masalah ataupun pertanyaan-pertanyaan yang masuk di sekitar pengomposan ya guys ya. Mungkin videonya nggak terlalu panjang. Nah, jadi kita akan langsung lihat komposan Insan guys. Nah, jadi ini komposan Insan hari ini guys, lebih kurang ini ada, kalau jadi backlog mungkin sekitar 800-an backlog lah ya guys ya. 700 sampai 800 backlog. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang masuk di masalah pengomposan ini banyak ya guys ya, ataupun masalah pengadukan, pengolahan. Nah, jadi Insan mau merekap sedikit karena teringat ya guys ya. Pas kebetulan di sana ada serbuk basah yang udah lama. Jadi pertanyaannya seperti ini guys. Bang ataupun Mas, kalau serbuknya udah lama, udah kena hujan, udah warnanya udah lain, itu apa bisa digunakan? Nah guys, seperti itu ya guys ya. Nah, jadi kalau namanya serbuk ya guys ya, ya walaupun udah kena hujan ya tetap jadi serbuk, cuman bisanya bisa guys, tapi ya itu tadi guys, ada proses ataupun cara tertentu yang digunakan. Karena Insan serbuk lama itu ya ibaratnya serbuk yang udah kita daur ulang, sama juga ya guys ya. Jadi udah banyak jamur-jamur liar di situ, banyak kontaminasi di situ. Nah, jadi itu harus melalui pengolahan khusus. Misalkan dari proses pengomposannya harus lebih lama, kemudian pencampurannya juga air itu harus hati-hati ya guys ya, karena biasanya serbuk yang udah lama itu dia udah menyimpan air, apalagi katanya udah kena hujan ya guys ya. Kena hujan berarti kan sudah mengandung air, jadi harus diperhatikan saat proses penambahan airnya. Nah, seperti itu guys. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah, apa sih tujuan dari pengayakan itu Bang? Nah, seperti itu ya guys ya. Jadi proses pengayakan ataupun proses penyaringan lah ya guys ya, bisa dikatakan itu adalah tujuannya untuk yang pertama menghancurkan bagian yang menggumpal-gumpal seperti ini guys. Nah, jadi ini bagian yang menggumpal ini kalau buat pemula itu harus ya guys ya, harus dihancurkan supaya bagian dalamnya ini bisa terkena nutrisi ataupun terkena kapur. Karena kalau dia menggumpal gini aja, yang terkena cuman bagian luarnya aja, permukaan, sedangkan bagian dalamnya ini tidak kena nutrisi dan tidak kena kapur ya guys ya, ataupun bahkan air pun nggak bisa masuk ke dalam. Nah, itu tujuan yang pertama. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk menyaring ataupun bagian-bagian yang tajam ya guys ya. Karena di serbuk kayu ini kan nggak semuanya halus guys, bisa ada serpihan-serpihan yang kasar, kemudian yang runcing-runcing, itu harus diayak guys, supaya dia tidak ikut saat proses pengemasan. Karena kalau ikut bisa terjadi kebocoran di plastik, kemudian bisa masuk air, kemudian bisa masuk kontaminasi. Nah, seperti itu guys, itu resiko-resikonya. Nah, kemudian ada juga yang bertanya, Bang, tapi punya abang nggak diayak, katanya gitu ya guys ya. Dulu guys, Insan 2 tahun ya guys ya ada melakukan proses pengayaan itu, sampai Insan udah apalah, udah tahu lah triknya proses pengomposan bagaimana supaya
bisa lebih efisien waktu, kemudian lebih efisien tenaga. Jadi seiring berjalannya waktu nanti teman-teman pasti bisa sendiri. Yang penting kalau untuk pemula kita kan cari aman ya guys ya. Cari aman untuk menghilangi ataupun mengurangi tingkat kontaminasi, tingkat kegagalan itu ya harus diayak dulu guys. Bahkan untuk saat ini yang master-master itu yang udah pro-pro itu mereka masih melakukan pengayaan karena ya mereka punya anggota banyak ya guys ya. Daripada anggotanya nggak ada kerjaannya, nggak ada kegiatannya, ya udah disuruh ngayak aja sekalian. Karena insan berhubung dikerjai sendiri, kalau dia melakukan proses pengayaan itu untuk 800 log mungkin bisa setengah hari ya guys ya baru selesai untuk pengomposannya. Jadi karena insan sendiri ini 800 log bisa 2 jam selesai. Nah yang penting kita tahu teorinya, kemudian seiring berjalannya waktu dan pengalaman teman-teman nanti bisa paham sendiri guys masalah itu. Karena bahayanya kalau misalkan nggak diayak seperti ini lah ya guys ya, kalian kurang tahu komposisi, kalian belum tahu kualitas dari bibit kalian, maka bagian yang kurang tercampur medianya atau kurang tercampur nutrisinya itu bisa stagnan ataupun bisa berat jalan miseliumnya, bahkan bisa berhenti dan mati ya guys ya miseliumnya. Jadi itu bahayanya guys. Resikonya tidak diayak ya seperti itu. Jadi buat aman teman-teman pemula itu mending diayak dulu, karena kan kalau pemula itu biasanya kan nggak banyak sih ya guys ya, mungkin hanya coba 50 100 sampai 200an backlog aja. Nah jadi kalau diayak ya mungkin cuma makan waktu setengah jaman, tapi kalau udah di atas 500an log produksinya, kalau teman-teman ngerjain sendiri itu diayak bakalan lama ya guys ya. Makanya sebelum insan sampai ke titik ini dulu ya insan udah melakukan proses pengayaan guys, karena dulu ya maksimal 300-500 log aja sekali ngompos. Kalau sekarang bisa 1000-an log, paling sedikit 800 log ya guys ya. Nah jadi mungkin itu aja guys masalah-masalah dari proses pengomposan. Kalau masalah yang masih bulat-bulat seperti ini guys, ini nanti kita akan lalui tahap proses pengomposan, nanti mudah-mudahan bisa hancur ya guys ya kalau udah banyak. Nah jadi buat teman-teman pemula yang masih produksi sedikit, saran insan diayak guys, jangan mengikuti hal-hal yang barbar ya guys ya. Coba aja ikuti dulu garisnya, coba ikuti dulu prosedurnya, nanti lama-lama teman-teman bisa tahu sendiri cara yang terbaik dan termudah buat backlog. Nah jadi mungkin sampai situ dulu guys video kali ini. Kelihatannya memang mudah guys ya, simple, tapi ya tidak semudah membalikan telapak tangan ya guys ya. Nah jadi terus belajar, terus mengcopy ilmu dan data-data dari orang-orang yang udah lebih dahulu terjun ke budidaya ini atau ke usaha ini. Sampai jumpa di video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.